Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan di dalam Nehemia, bolehkah kita buka terlebih dahulu Markus pasal yang ke-10, ayat ke-42 sampai 45. Leading down, memimpin orang-orang yang ada di bawah kita. Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-42 sampai ayat ke-45. Yang sudah menemukan boleh katakan puji Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Katakan amin. Sore hari ini ketika mempersiapkan firman, Tuhan ingatkan ayat ini, Markus 10. Ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan orang-orang yang kita pimpin. Dikatakan pemimpin-pemimpin memimpin dengan tangan besi, pembesar dengan keras, tetapi tidak dengan kamu. Artinya Tuhan Yesus itu sudah meletakkan sebuah dasar atau standar kepemimpinan di dalam kehidupan kita. Dan standar yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita berbeda dengan apa yang dunia lakukan pada umumnya. Makanya Tuhan jelas berkata, "Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Penting bagi kita sebagai seorang pemimpin untuk bisa memimpin orang yang ada di bawah kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari apa yang saya khotbahkan ini sangat relevan juga, bukan hanya di dalam kehidupan bergereja, kehidupan rohani, tapi ini juga relevan di dalam dunia marketplace. Itu yang membedakan kita pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan dengan yang ada di dunia. Makanya sore hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Dari pagi saya bahas semua dari kitab Nehemia gitu ya. Nehemia ini memulai sebuah perjalanan kepemimpinannya gitu ya. Menjadi juru minum raja. Jadi juru minum itu bagian yang mencicipi anggur dan mencicipi makanan buat raja. Nehemia memulai kepemimpinan dengan tidak ada satu orang pun yang dipimpin, hanya dirinya sendiri. Karena apa? Karena pada waktu itu ia merupakan tawanan juga. Yerusalem kalah perang sehingga orang-orang dibawa untuk bekerja di istana raja waktu itu. Memulai sebuah kepemimpinan dari dirinya sendiri. Nggak ada orang yang ada di bawahnya. Karena ia yang ada di paling bawah. Tetapi Nehemia ini mulai dengan belajar memimpin diri sendiri dan ketika ia berhasil lalu belajar lagi membangun hubungan dengan yang di atas yaitu dengan rajanya, memberi pengaruh sehingga kepercayaan dari raja diberikan kepada Nehemia untuk dia membangun dan menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dan ketika ia berhasil leading up membangun hubungan dengan raja, bukan cari muka ya, tetapi menjadi berkat dan membawa pengaruh bagi orang yang ada di atasnya, bagi pemimpinnya, bagi rajanya. Dan dia mendapatkan sebuah kepercayaan dan dia kembangkan lagi ternyata. Nggak cuma dia memimpin diri sendiri, lalu leading up, dia juga belajar untuk leading across. Memimpin orang-orang yang satu liting dengan Nehemia. Orang-orang sekotanya. Memimpin orang-orang satu liting itu enggak mudah. Di mana sebelumnya saya katakan bahwa satu kali Yesus itu sedang mengajar di Nazaret. Dan ketika dia mengajar di Nazaret, firman Tuhan katakan bahwa di sana tidak terjadi kesembuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang mendengar Yesus, ketika Yesus mengajar, orang-orang mendengar, wih pengajarannya bagus, pengajarannya luar biasa. Ini keren banget. Tapi ada tapinya. Dia ini kan anaknya Yusuf.
kerabat kita yang kita kenal. Oh ternyata memimpin orang satu liting itu gak mudah. Tapi Nehemia mengembangkan kepemimpinannya dengan belajar untuk memimpin juga orang yang satu liting dengan dia. Satu kota dengan dia. Padahal kalau sama-sama secara jabatan, sama-sama gak punya jabatan, sama-sama orang yang kalah perang, sama-sama tawanan. Dan Nehemia berhasil memimpin mereka, sehingga mereka bergerak bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia nggak berhenti di sana. Dia berhasil membangun hubungan ke samping, orang-orang satu liting. Nehemia pun berhasil membangun hubungan ke bawah. Karena apa? Karena dari yang nol tidak punya apa-apa, Nehemia itu dipercaya, diangkat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi seorang gubernur kota, wali negeri, atau bupati. Menjadi seorang pemimpin. Dari orang yang tidak punya, orang yang dipimpin, sampai dia memimpin satu negeri, punya rakyat di bawah kepemimpinannya. Jadi Nehemia ini mengalami sebuah kepemimpinan 360 derajat. Dari nol sampai dia memimpin rakyat. Ada 4 fase kepemimpinan yang dibangun oleh Nehemia. Leading himself, memimpin diri sendiri, adalah kepemimpinan yang paling sulit. Kenapa? Karena lebih mudah orang itu menyuruh orang lain melakukan daripada dia melakukannya sendiri. Orang suruh, kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa. Lebih mudah. Tapi untuk dia menjalani, nggak mudah. Dan Nehemia berhasil. Setelah leading himself, leading up, leading across gitu ya. Dan yang keempat adalah leading down. Memimpin orang-orang yang ada di bawah. Dan ketika Nehemia mengembangkan keempat kepemimpinan di dalam hidupnya, yang terjadi adalah Tuhan membawa percepatan. Tembok Yerusalem boleh berdiri. Yang seharusnya dibangun dengan waktu tahunan, hanya dengan 52 hari sudah terselesaikan. Begitu juga ketika kita membangun sebuah hubungan dari keempat ini, maka saya percaya visi Tuhan yang Tuhan letakkan atas gereja Mawar Sharon akan cepat terrealisasi. Katakan amin. Katakan amin. Ini adalah bagian yang terakhir, leading down. Nehemia memimpin sebagai gubernur. Kita buka terlebih dahulu Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kita harus tahu bahwa dari awal Tuhan sudah memberikan kepada kita benih atau potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kata taklukkan dan berkuasalah. Dari awal Tuhan sudah meletakkan sebuah potensi di dalam diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kita hanya perlu membangun kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu bukan bakat, tapi sebuah seni yang bisa dipelajari oleh siapapun. Ini karena Bapak pendeta, ya Bapak pasti bisa memimpin. Belum tentu. Karena kepemimpinan itu sebuah seni, kita bisa pelajari. Gak ada bakat pemimpin, semua dilahirkan sebagai pemimpin. Karena dari awal Tuhan sudah letakkan sebuah potensi. Makanya kita buka sama-sama, Nehemia pasal yang kelima. Kita hanya perlu membangun kepemimpinan kita, kita hanya perlu mengembangkan. Kita mau belajar sesuatu bagaimana kita memimpin orang di bawah kita dari Nehemia. Nehemia pasal yang kelima, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-19. Ya sudah menemukan, katakan amin. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari.
Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Katakan amin. Dari Nehemia ini kita bisa belajar tentang langkah membangun kepemimpinan kita, khususnya leading down. Coba perhatikan ayat ke-14 dan 15. Pak. Dikatakan gini, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat, tetapi bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Yang pertama, bagaimana kita membangun kepemimpinan yang benar, leading down. Yang pertama adalah mulai dengan takut akan Allah. Karena firman Tuhan jelas, pula sejak aku diangkat jadi bupati, aku gak melakukan sama seperti bupati lainnya. Karena aku takut akan Allah, kata Nehemia. Keberhasilan kepemimpinan ke bawah selalu dimulai dari takut akan Allah. Selalu takut akan Allah. Sebab dikatakan sejak Nehemia diangkat jadi wali negeri, dia langsung melakukan yang benar. Karena ia takut akan Allah. Nehemia melakukan sesuatu yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kalau bupati sebelumnya gak takut akan Allah, tetapi Nehemia memulai kepemimpinannya. Memulai memimpin rakyatnya dengan takut akan Allah. Dasar kekuatan kita terletak pada hal itu, yaitu takut akan Allah. Anda gak perlu hebat untuk memulai kepemimpinan. Anda hanya perlu takut akan Allah. Ketika ditawarkan, ayo kamu dipersiapkan jadi pemimpin CG, Anda gak perlu hebat untuk memimpin CG. Anda hanya perlu takut akan Allah. Ketika dikasih kepercayaan, ayo kamu memimpin ini, memimpin ini, memimpin ini. Engkau gak perlu hebat di dalam hal itu, cukup engkau takut akan Allah. Maka Allah akan menyertaimu. Dimulai dari Nehemia, dia takut akan Allah. Bisa bayangkan gak? Nehemia ini adalah juru minuman raja. Nggak punya background kontraktor, nggak punya background developer, nggak punya background politik, nggak punya background militer. Ia hanya orang yang mencicipi makan dan minum. Jadi gubernur, memimpin negeri, memimpin rakyat, memimpin sebuah pembangunan. Dari mana talentanya? Dari mana hikmatnya? Apakah dia learning by doing? Enggak. Dia selalu memulai dengan takut akan Allah. Permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah selalu ditambahkan hikmat di dalam hidupnya. Selalu ditambahkan hikmat di dalam kehidupannya. Enggak perlu hebat di dalam membangun, enggak perlu hebat jadi kontraktor. Ketika diberi kemampuan sama Tuhan, diberi kesempatan sama Tuhan memimpin sebuah pembangunan sebagai contoh. Visi 2030-300. Mulailah dengan takut akan Allah. 2030-100. Mulai dengan takut akan Allah. Takut akan Allah berarti taat melangkah melakukan apa yang diminta Tuhan sekalipun itu berat buat Anda. Memulai pembangunan tembok Yerusalem itu berat bagi Nehemia. Tapi dia belajar taat melangkah melakukan apa yang diminta Tuhan. Takut akan Allah berarti melakukan yang Tuhan kehendaki, bukan yang dunia kehendaki. Siapa nggak tergiur orang dunia? Jatah bupati segitu banyak. Tapi sekali lagi, takut akan Allah berarti melakukan yang Tuhan kehendaki, bukan yang dunia kehendaki. Dunia mau. Takut akan Allah artinya kita memilih hidup di dalam kebenaran apapun resikonya. Daripada kita harus kompromi, itu takut akan Allah. Ketika kita memulai dengan hal itu, maka saya percaya di dalam kepemimpinan kita akan terjadi satu terobosan yang besar. Katakan amin. Follow me as I follow Christ. Ikuti aku, ikuti teladanku. Ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Itu powerful sekali. Itu powerful. Gampang. Paulus melahirkan orang-orang hebat gampang. Cuma ngomong sama Timotius, follow me as I follow Christ.
kepemimpinan selalu dimulai takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita baru bisa ngomong sama orang yang ada di bawah kita, follow me as I follow Christ. Kalau kita nggak takut akan Allah, nggak bisa lah kita berbicara seperti itu. Lalu yang kedua, leading down. Bagaimana kita mulai membangun leading down? Ayat ke-16, dikatakan seperti, aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Dikatakan, aku pun memulai pekerjaan tembok itu. Artinya yang kedua, gimana kita bisa memulai kepemimpinan ke bawah adalah berani memulai dalam ketulusan, bukan profit oriented. Nehemia ini yang start dulu, bukan anak buahnya, tetapi Nehemia ini yang berjalan dulu. Aku pun memulai, aku yang memulai pekerjaan tembok itu, walau aku gak memperoleh ladang. Padahal dia layak dapat ladang. Dia berhak dapat ladang. Tapi Nehemia memberikan sebuah teladan. Aku memulai pekerjaan tembok itu terlebih dahulu. Aku gak minta ladang, walaupun aku berhak dapat ladang. Mengerjakan segala sesuatu targetnya adalah menyenangkan Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu targetnya adalah Tuhan selalu disenangkan. Tuhan diuntungkan, bukan mendapat berkat atau mendapatkan sesuatu. Itu target kita melakukan sesuatu. Maka sebagai pemimpin kita harus berani memulai di dalam sebuah ketulusan, bukan lihat untung rugi. Profit oriented. Kalau aku lakukan ini, untungnya apa? Kalau aku memberi ini gitu ya, sometimes dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan seringkali secara mata dunia kita nggak dapat apa-apa, tapi justru memberikan sesuatu. Melayani Tuhan itu memberi sesuatu, berkorban sesuatu. Dunia bilang, ngapain kamu kasih sesuatu? Tapi secara rohani, kita nggak sedang memberi sesuatu. Tapi kita sedang mengucap syukur untuk sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan, aku pun memulai pekerjaan tembok itu. Bukan orang lain yang memulai, tapi kita yang harus memulai. Ketulusan itu dimulai dari hati kita. Bukan hati orang lain, tulus itu dimulai dari kita sebagai pemimpinnya. Bukan dari orang-orang yang kita pimpin. Makanya pemimpin-pemimpin yang tulus, engkau akan dipercaya anak-anak yang tulus pula. Makanya firman Tuhan dikatakan sini. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Kalau kita sebagai pemimpin itu bisa tulus gitu ya, maka sampai ke bawah juga akan tulus mengikuti perintah Anda. Akan mengikuti perintahmu. Pertanyaannya hari ini, tuluskah engkau menjadi seorang pemimpin? Tuluskah engkau berani memulai di dalam sebuah ketulusan, bukan profit oriented? Kalau kita berani memulai, kepemimpinan kita akan menjadi kepemimpinan yang luar biasa. Kalau kita bisa memberikan teladan seperti ini, orang yang di bawah kita juga akan melakukan apa yang kita lakukan. Katakan amin. Amin. Lalu yang berikutnya ayat 17. Dikatakan ini, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa. 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa di sekeliling kami. Dikatakan gini, duduk pada mejaku. Di garis bawahi kata situ, gimana jadi pemimpin, membangun kepemimpinan leading down adalah jadilah inklusif bukan eksklusif. Nehemia ini lihat, ketika dia jadi pemimpin, duduk pada mejaku, artinya di dalam mejanya dia yang harusnya dia seorang diri, ada orang-orang Yahudi datang, para penguasa datang, 150 orang. Selain daripada mereka yang datang kepada kami, ada bangsa-bangsa di sekeliling kami yang datang, duduk di meja yang sama. Jadi pemimpin jangan pilih-pilih orang. Izinkan segala macam orang bisa dekat dengan kita. Dari yang di bawah sampai yang di atas sekalipun. Izinkan mereka itu mendekat sama kita. Jangan buka meja kita dengan orang-orang yang khusus, tapi buka meja kita untuk semua orang bisa datang ke sana. Jadilah inklusif, bukan eksklusif. Kita harus terbuka buat semua orang dan semua generasi. Gereja ini adalah gereja semua generasi, bukan? Oh, saya belajar dari firman Tuhan ini ketika duduk pada mejaku orang-orang Yahudi. Oh, sekarang saya di Malang punya green room gitu ya. Ruang pembicara lah seperti itu ya. Green room, duduk
di meja saya itu semua generasi dari voltage sampai yang senior. Masuk di sana ngobrol dengan saya. Dan ini yang luar biasa. Satu kali pemimpin-pemimpin AOG kumpul dengan saya di ruangan green room itu. Mereka itu ya namanya Army of God ya. Beda Army of God-nya, kalau mereka benar-benar army, kalau kita uncle dan auntie of God. Ketika kumpul dengan mereka, mereka berbicara sama saya. Koko ini kayaknya lebih keren kalau rambutnya hitam. Disemir hitam lebih keren. Lebih tampak muda. Ya karena saya dekat sama mereka juga, saya ngomong sama mereka. Oke, saya akan semir hitam kalau kamu tembus 600 murid. Oke, kita make deal. Begitu Pak Saudara. Oke, make deal. Gitu ya. Jadi ketika ketemu, kok kapan semir hitam? Kapan kamu 600? Jadi ketika ditanya, ketika kita kumpul lagi meeting gitu, targetmu berapa? 600. 600 murid. Di dalam ibadah 600. Oh ya, untuk apa kamu 600? Untuk melihat rambut hitam. Jadi mereka sedang berlomba-lomba supaya 600, supaya saya semir hitam. Meja saya terbuka untuk mereka. Semua orang boleh. Bahkan yang voltage masuk semua. Hanya buka, hai uncle, hai auntie, cuma sapa kami. Meja kami terbuka. Begitu juga kita, sebagai seorang pemimpin kita harus inklusif, bukan eksklusif. Meja kita harus terbuka untuk siapapun. Semua generasi boleh datang. Duduk pada mejaku, kata mejaku itu berasal dari kata sulkan. Yang implikasinya adalah meja makan. Jadi pada meja makanku duduk banyak orang. Kalau berbicara meja makan gitu ya. Kalimat duduk pada meja makan dalam kitab Nehemia ini punya arti dan peran yang sangat dalam bagi kepemimpinan saya secara pribadi gitu ya. Di dalam membangun sebuah hubungan. Kalau berbicara tentang meja, ada 4 meja yang sudah saya hidupi atau saya bangun di dalam kepemimpinan saya. Yang pertama meja direksi. Meja direksi atau meja kerja. Ini saya selalu berbicara di dalam meja direksi selalu tentang visi dan heart to heart. Hanya visi dan heart to heart. Tapi setelah meja direksi atau meja kerja, ada meja berikutnya yang lebih dalam. Yaitu meja meeting. Kalau meja direksi saya atasan, dia bawahan. Tapi meja meeting we are partner. Kita partner. Sinergi, menyatukan perbedaan. Kita duduk bersama, kita cari solusinya apa. Itu meja meeting. Lalu dari meja meeting saya bawa lagi lebih dalam, yaitu coffee table atau meja kopi. Meja kopi itu saya hanya mendengarkan mereka bicara apa sih yang mereka alami. Saya nggak banyak bicara, hanya mendengar mereka. Mereka ceritaku, aku ini gini. Oke, saya dengarkan terus. Sambil kita enjoy, kita ngopi, kita berfellowship. Tapi setelah dari coffee table, meja yang keempat, meja makan. Meja makan, saya sengaja berfellowship dengan mereka. Saya dekat dengan mereka. Ketika saya makan, sekalipun saya dekat hanya dengan suaminya, saya selalu ajak istrimu, ajak anakmu. Supaya kita bisa ngobrol bersama. Ketika makan, saya mulai ngobrol dengan suami, dengan istri. Saya bersapa anaknya juga, mulai ngobrol-ngobrol. Dan kami dekat satu keluarga. Tanpa sadar, bukan hanya suaminya yang saya menangkan dan muridkan, satu keluarganya saya muridkan. Dan saya menangkan. Sama, Nehemia juga sama. Duduk pada mejaku, ini meja makan, sulkan. Kenapa bisa 150 dari orang Yahudi dan penguasa? Ya mungkin dari penguasanya 2-3 orang, keluarganya satu jagat raya. Tapi Nehemia tetap terbuka. Meja makan ini tetap terbuka untuk dia dan keluarga bisa ngobrol. Dan bukan hanya mereka, bangsa-bangsa lain pun terbuka. Makanya meja kita harus terbuka supaya kita bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Halo, amin. Amin. Kita harus jadi pemimpin yang inklusif agar tim bisa dibentuk, agar visi bisa disampaikan dan agar hubungan bisa dibangun. Dan yang keempat, yang terakhir. Ayat 18 dan 19.
Dikatakan seperti, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan berapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Lihat, apa yang disediakan bagi Nehemia ini sangat banyak sekali setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Yang keempat, gimana kita memulai leading down adalah berani melepas hak untuk melihat kepentingan orang banyak. Berani melepas hak. Lihat, kalau kita lihat di ayat 18 kita merasa bahwa ini banyak sekali loh yang ditolak oleh Nehemia, nggak diambil haknya. Tapi kalau kita baca ayat 19, itu rintihan hati Nehemia sebetulnya. Coba lihat di ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang ku perbuat untuk bangsa ini. Itu rintihan, aku gak ambil hakku. Tuhan ingat ya. Tuhan ingat loh. Bahwa ada hamba Tuhan yang di sini setia, melakukan segala sesuatu. Tidak ambil curang, tidak melakukan hal yang curang. Tidak berbuat kejahatan. Tuhan ingatlah akan kesejahteraanku. Lihat. Ini rintihannya Nehemia. Nehemia ini berani melepas hak untuk melihat kepentingan orang banyak. Berani melepas hak itu berbicara bukan pada tindakannya, tetapi utamanya pada hatinya. Melepas hak itu hatinya dulu. Tindakan itu, karena banyak pemimpin jatuh bukan karena pekerjaan nggak selesai. Tapi karena hatinya menuntut apa yang menjadi haknya. Minta diperhatikan, diakui, dipuji, diorangkan, dihargai. Orang yang minta dihargai, diperhatikan, diakui, dipuji, diorangkan. Apakah pekerjaannya nggak selesai? Pekerjaannya selesai. Tapi dari hatinya tuntut haknya apa. Makanya orang yang melepaskan hak itu selalu hatinya dulu yang disalib. Bukan tindakannya loh ya. Menyelesaikan pekerjaan itu gampang. Tapi banyak pemimpin jatuh. Karena ketika pekerjaan selesai, hatinya nuntut. Harusnya aku kan layak diberkati. Harusnya aku kan layak diorangkan. Coba lihat, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Semua itu disediakan bagi Nehemia. Tapi nggak timbul tuh di dalam hati Nehemia untuk tuntut haknya ketika ia melepas untuk kepentingan banyak orang. Banyak loh itu. Tapi Nehemia nggak ada tuh timbul. Aku kan sudah ini, aku kan sudah itu, aku kan sudah ini. No. Melepas hak itu dalam hati. Bukan tindakannya tapi dalam hatinya. Selama hati kita ini masih, aku harusnya kan layak ini. Berarti kita belum melepas hak. Kalau kita melepas hak, kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang ku perbuat untuk bangsa ini. Just kita simpan di dalam hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu melepas hak. Dia lakukan semuanya dahulu sampai selesai dan akhirnya dia pun gak dapat haknya juga. Dia seharusnya bisa menuntut haknya, tetapi sekalipun haknya gak didapat, dia gak kepahitan, dia gak kecewa. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Tuhan akan mensejahterakan hidupnya. Itu pemimpin yang luar biasa. Kalau hari ini kita mau leading down, memimpin ke bawah, maka mulai dengan takut akan Allah, mulai ketulusan di dalam visi bukan profit oriented, jadilah inklusif bukan eksklusif, dan berani melepas hak untuk melihat kepentingan orang banyak. Maka engkau akan jadi pemimpin yang diurapi, engkau akan menjadi pemimpin yang disertai dan pemimpin yang berhasil di tangan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Besok diberkati firman Tuhan, yang berkati bisa katakan amin. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari
Tuhan.